Jadi ini bandananya juga sebenarnya aksesoris, jadi bisa dilepas kayak gini. Wah, keren banget cuy. Ih, bagus banget. Hello, welcome back to Ojo Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau ngebahas action figure yang sedikit lain dari tokoh-tokoh yang gue biasanya bahas selama ini, sejauh ini. Kali ini gue mau ngomongin atau ngebahas action figure dari childhood hero gue. Jadi dia bukan tokoh superhero kayak Marvel dan sebagainya, tapi dia bagi gue adalah salah satu idola gitu. Dari kecil sampai gue dewasa sekarang. Siapa dia? Dia adalah salah satu pegulat wrestler dari World Wrestling Entertainment atau WWE. Kalau dulu sih gue waktu kecil dikenalnya WWF ya, World Wrestling Federation. Jadi kalau di Indonesia tuh banyak, suka Smackdown nih gitu. Nah, dari dulu gue suka nih sama si tokoh yang akan gue bahas action figurnya di video kali ini, yaitu Undertaker. The Undertaker dari ini keluarannya Metal ya, untuk Elite Collection. Nah, gue ngedapetin figure ini pun lumayan susah payah karena ternyata perburuan figure WWE itu lumayan lebih seru gitu. Seru dalam artian susah gitu. Gue juga udah dapetin nih figure adeknya Undertaker. Kalau kalian familiar ya sama WWE, itu pasti udah tau lah siapa sih adeknya Undertaker. Nah, ini gue dapet tapi loose pack karena gue nggak dapetin yang dalam box gitu. Ini kayaknya akan gue bahas di episode berikutnya, tapi di dalam video kali ini akan gue kasih teasernya sedikit. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video Ojo Project berikutnya. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia figurnya yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu dari WWE Elite Collection Undertaker. Jadi ini keluarannya Metal ya, sama dengan figure yang ngeluarin Barbie. Jadi kontras banget ya dari Barbie, dan ini adalah yang sangar-sangar. Jadi ada di Undertaker. Packagingnya kayak gini. Jadi ini dari series yang 85, keluaran tahun 2020. Ini untuk 8 tahun ke atas. Ada logo WWE-nya di sini. Terus dia packagingnya window blister kayak gini, dan kita bisa lihat langsung figurnya. By the way, ini barang back in box. Aslinya si bandana ini tuh bisa dilepas. Jadi dia adalah aksesoris, dan kalau di barang yang brand new in box atau BNIB, dia bandananya ada di sini nih. Nanti kita bahas juga ya. Terus di sini ada tulisan True FX Lifelike Details. Jadi ada semacam teknologi yang dipakai sama Metal untuk menangkap tingkat kemiripan dari figure tokoh-tokoh WWE yang dibikin di WWE Elite Collection. Jadi high quality details lah gitu. Terus di sini ada photo worknya di Undertaker dengan kostum yang sama yang dipakai dalam figure ini. Terus certified authentic. Ini sama dengan yang di sini. Terus ini juga ada kayak dengan pose yang sama ya. Karena Undertaker posenya ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Serem gitu wajahnya. Matanya tuh loh, cuy, kayak bikin kita nggak berani cari masalah sama dia. Penampakan belakangnya ada tulisan lagi series 85 Undertaker, terus ada detailnya ya, from Death Valley. Ini kayak kalau lagi ada announcernya ya, kalau si Undertaker masuk ke ring. Nah, ini sih karir highlights yang paling gue suka. 21 kali tanpa kalah sekalipun di WrestleMania. Cuma gara-gara Brock Lesnar nih, gue kayak, ya elah, kenapa harus dikalahin? Nah, ini sedikit narasi dari pertandingan Boneyard Match yang cukup fenomenal sebagai penghantar kepergian di Undertaker. At the WrestleMania 36 Boneyard Match, the Dead Man showed AJ Styles why he made a career out of taking souls and digging holes. Ini juga frase yang ada di dalam pertandingan itu tuh. Nah, terus ini series 85 ada yang lain-lain juga. Oke, nih yang lain-lain, detail-detail yang biasanya kita skip aja. Udah deh, packagingnya kayak gitu. Sekarang mari kita unboxing bareng-bareng. Nah, ini sekali lagi figure back in box ya, karena ngedapetin yang barunya udah susah. Masih bisa kalau kalian mau cari pre-order. Yang ready stock udah jarang banget, atau bahkan gue nggak tahu apakah masih ada tuh yang ready stock, karena ini lumayan susah ternyata ngedapetin figure WWE di Indonesia, terutama kalau kalian udah kelewatan rilisannya, tanggal rilisannya. Kalau kalian udah ketinggalan tanggal rilisannya, itu lumayan susah karena traffic peredaran barangnya, bahkan yang secondnya itu nggak terlalu banyak. Nah, ini dia. By the way, gue udah banyak ngomong. Ini adalah figurnya si Undertaker dengan kostumnya yang keren banget, karena favorit gue sebenarnya Undertaker itu Undertaker yang American Badass. Jadi yang emang dia naik Harley, habis itu kayak lebih death metal gitu. Jadi di final matchnya dia menggunakan kostum kayak gini yang memberikan suasana American Badass-nya si Undertaker. Itu I feel blessed and I got it now, the action figure. Oke, ini dia figure utamanya. Kemudian kita dapat aksesoris ini ya, shuffle kayak gini, dan aksesoris tangan tambahannya. Mari kita sekarang keluarin dia dari blisternya. Oke, mantap. Ini nanti kita bahas aja aksesorisnya belakangan ya. Look at this. Jadi ini bandananya juga sebenarnya aksesoris, jadi bisa dilepas kayak gini. Wah, keren banget cuy. Wah, ada ininya ya, kucirannya kayak gini, dan
Bagus banget. Nice, man. And he really looks like Undertaker. Beneran mirip banget. Emang True FX lifelike detailsnya WWE Metal ini emang lumayan terkenal. Keren gitu sih. Dan nice. Mari kita bahas detailnya di segmen berikutnya. First impression, good job Metal. Oke, let's take a closer look. Ini dia Undertaker untuk versi Boneyard match outfitnya dia ya. Emang gue suka banget sih. Ini kayak badass banget. Gue suka versi dia yang naik Harley, habis itu pakai bandana ini juga keren. Gue dulu waktu kecil sampai suka banget ngoleksi bandana kayak gini cuy. Tapi sekarang gedenya jadi Atta Halilintar ya. Kalau pakai kayak gini sekarang di Indonesia. Nah, oke, mari kita lihat detailnya. Tadi udah gue sempat bahas bahwa tingkat kemiripan dengan aslinya ini keren banget. Jadi kita bandingkan langsung nih dengan fotonya, ya kan? Keren loh. Head department, good job. Terus rambutnya dia emang dipangkas kayak gini ya, head skin untuk penampilannya waktu Boneyard match. Jadi Undertaker itu lumayan sering gonta-ganti style rambut juga ya, mulai dari yang gondrong, habis itu sempet yang cepak juga, dan ini head skin dan dikucir kayak gini, kepang, bukan kucir, ini mesti kepang braided style gitu ya. Dan lucu nih, lentur kayak gini, kepalanya bisa angguk-angguk kayak gini, nengok ya. Oke, ini kepentok di sini, jadi nggak bisa 360 derajat, tapi ini ball joint sih kayaknya ya, karena dia bisa diputer-puter, geleng-geleng kayak gini. Oke, good. Jadi artikulasinya cukup sesuai dengan kebutuhan, dan gue sukanya saat diangkat ke atas dia pun nggak kelihatan hinge-nya, jadi karena ball joint juga ya, jadi nggak aneh gitu. Habis itu badannya ini yang sedikit rada gue penasaran, itu tadinya gue kira vestnya ini bisa dilepas, ternyata enggak. Dan ini loh, menonjolnya loh, kayak not a big fan of it, to be honest. Karena waktu nonton matchnya nggak yang sampai membesar bulky kayak gini juga sih. Cuma ini di sini entah kenapa dia terlihat bulky banget di bagian dadanya. Tapi ternyata ini memang nggak bisa dilepas. Dan mungkin gue yakin sih ada beberapa yang berani nge-custom dia buka dan dalamnya kayaknya singlet hitam Undertaker seperti biasa sih. Tapi ini detailnya juga bagus banget, jadi kelihatan apa ya, hardcore gitu, metal gitu loh. Jadi ada ini istilahnya apa sih, kayak paku-pakunya gitu, bukan paku buat ini ya di tembok ya. Cuma ini kayak ornamen-ornamen yang kesannya tuh bener-bener anak Harley gitu. Anak motor, bukan anak Harley doang, anak motor yang jagoan gitu loh. Detailnya bagus. Di sini ada strap-strap kayak gini, semuanya attach langsung ya. Jadi ini nggak ada yang kayak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi nggak ada torsonya juga akhirnya, jadi nggak ada ab crunch, bisanya ditekukinnya langsung sepinggang-pinggangnya kayak gini. Belakangnya kayak gini, jadi ada simbolnya si Undertaker ya. Terus lengannya, ini udah pasti khasnya Undertaker, itu adalah tatonya sekujur tubuh, sekujur lengannya, dan selalu nambah tiap tahun kayaknya. Ini juga dulu banget nggak ada. Gua nggak akan ngebahas detail itu dan mengcompare sedetail itu juga sih sama aslinya. Tapi kalau dari visual sepintas, udah pastilah kelihatan tangannya Undertaker tuh kayak gini gitu. Terus ini pergelangan tangannya kayak gini, pakai sarung tangan, dia posenya ini ya, megang sesuatu ya. Ini bisa nanti kita pasangin shovelnya, ya nggak ada artikulasi di ininya ya, sendi-sendi jarinya, tapi cuma bisa diputar-putar kayak gini aja. Terus untuk sikunya bisa kayak gini, karena ada tatonya, jadi pinnya ini nggak kelihatan, nggak terlalu visible. Kelihatan sih kelihatan, cuma nggak terlalu visible. Oke, terus bisa direntangkan sejauh ini. Oke, nice, lencang kanan lurus kayak gini ya. Terus yang tangan kirinya juga kayak gini, kita dapat bonus pad kayak gini, bahannya juga enak. Ini bisa di adjust ya. Oh ya, ada swivelnya juga. Ini sama ya, pasti sini juga ada. Nah, ada swivelnya di sini, keren. Ini juga untuk megang shovelnya itu bisa nih. Jadi dua-duanya sama nih, gestur tangannya, telapak tangannya. Oke, sekarang kita bahas bagian bawahnya. Untuk pinggang bisa diputar kayak gini. Oke, 360 derajat. Terus untuk kakinya bisa nendang sejauh ini. Yang satunya juga bisa sama sejauh ini. Dan untuk ke belakang dia akan sedikit miring nih. Jadi dia bukan yang 180 derajat gitu ya. Jadi dia ke belakangnya kelihatan kayak gini. Terus ada swivelnya juga, bisa diputar. Oke, nice. Dan untuk lututnya bisa ditekuk sejauh ini. Bagus. Terus untuk telapak kakinya ada ball joint ya kayaknya ya. Ada hinge-nya juga kah? Oke. Gua nggak tahu nih joint-nya di kaki ada detailnya kayak gimana. Tapi yang pasti bisa digerak-gerakin. Oke, terus ini bagian belakangnya detail desainnya kayak gini ya. Tetap ada ornamen-ornamen metalnya gitu. Ini kayak vokalis band hardcore nih dia. Kostumnya kayak ini debuti kayak gini, bagus komentar apa itu. Oke, jadi penampakan belakangnya kayak gini, so far so good, gue suka banget. Begitulah desain dan artikulasinya. Sekarang mari kita lanjut untuk dipasangin aksesoris tambahannya.
Oke, sekarang mari kita bahas aksesorisnya. Ini kita dapat bandana yang bisa kita pasangin di kepalanya. Kalau lo seleranya dipakein. Kalau enggak ya copot aja. Ini kalau makainya nggak kenceng, rada lucu juga nih kayak gini makainya. Oke, jadi ini lumayan lebar juga ya bidangnya, foreheadnya. Jadi seolah-olah kayak dia pakai yang bandana full cover kepalanya. Tapi sebenarnya ini enggak. Jadi kalian lebih suka yang mana? Coba tulis di komen ya. Lebih suka dia kayak gini atau dipasangin bandananya? Karena gue lebih suka dia pakai bandana gini sih, kelihatan lebih anak motornya gitu loh. Terus shuffle-nya kayak gini, aksesoris. Jadi kalau pas pertandingan Boneyard match-nya itu kayaknya ada juga ya shuffle-nya itu di dalam match tersebut waktu lawan AJ Styles. Nah, jadi ini dia siap mencangkul dan berkebun. Aksesoris tambahannya adalah 2 telapak tangan tambahan yang terbuka kayak gini. Ini kayak pose ini ya, choke slam ya. Kita cobain aja. Kayak gini, terus kita pasang. Terbang. Oke, ini dia kalau dipakai pergelangan tangan tambahannya yang kayak gini. Jadi posenya choke slam kayak gini. Wah, coba. Ada Kane. Kalau diposein kayak gini bagus nggak sih? Kayak gini ya jadinya ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. By the way, kita bahas Kane minggu depan ya. Oke, seperti biasa, mari kita ukur tingginya dengan penggaris butterfly kesayangan kita. Di sini dia tingginya sekitar 18 cm. Oke, kelihatan 18 cm. Dan kalau kita bandingkan dengan Besita dari Dragon Star Series kayak gini, kemudian dari Pikachu kayak gini, dan kalau kita bandingkan dengan Kane, The Brothers of Destruction. Oke, jadi karena satu lini ya dari WWE Elite Collection, komparasinya bagus, kelihatan Kane memang proporsinya lebih tinggi. Nah, kalau disandingin sama Marvel Legends, ini ada Captain America, lumayan agak jauh ya. Ada Undertaker, buset gede banget ya nih orang. Halo Steve, apa kabar? Apa kabar? Baik. Sekarang kegiatannya sibuk ngapain aja, kan udah pensiun ya dari gulat ya? Ya, hobi sekarang berkebun aja, udah bawa skop kemana-mana. Ini kebun saya nih, bisa dilihat ya. Jadi dirawat dengan kasih sayang. Jadi seperti ini, tumbuh subur. Saya kira kamu tuh orangnya seram ya, ternyata penuh kasih sayang ya, cinta tanaman juga. Ya, saya Goblin. Oke, baiklah kalau begitu, selamat bersenang-senang, selamat menikmati hari pensiun ya. Terima kasih Pak Steve. Jadi tanam pohon ya, supaya kita go green. Nah, buat yang nanya harganya berapa, gua ngedapetin Undertaker WWE Elite Collection ini di harga 500 ribuan. Dan itu harga back in box yang gue dapetin. Kalau harga back in box gue emang nggak bisa menjamin ya, maksudnya kisarannya di kisaran berapa, karena ya itu tergantung sellernya mau memvalue nilai figurnya seberapa sih, meskipun itu second lah gitu, udah barang bekas gitu. Untuk harga barunya, dia baru dirilis tahun 2020 itu, gue nggak tahu harga barunya berapa di tahun itu, tapi gue ngeliat di marketplace ada yang pre-order lagi, jadi dia buka PO lagi untuk shipping dari US dan harganya sekitar 600 ribuan, 600 ribu lebih gitu. Nah, kalau kalian mau cari di marketplace, coba aja pakai keyword Undertaker Elite atau Elite atau Undertaker Metal. Itu mungkin akan lebih banyak opsi lagi ya, nggak hanya yang si seri 85 ini. Tapi kalau mau spesifik, tambahin aja berarti Undertaker Elite 85 atau Undertaker Metal 85. Itu mungkin akan ada beberapa opsi yang keluar. Ya, mungkin ya, gua nggak jamin masih banyak pilihan. Tapi gua yakin ada beberapa seri Undertaker yang lain yang mungkin lebih kalian suka. Mungkin kalian lebih suka Undertaker yang era-era ini ya, yang Ministry of Darkness, atau figur Undertaker dengan outfit lainnya. Itu mungkin ada beberapa opsi yang tersedia. Oke, kesimpulannya, apakah gue happy dengan pembelian The Undertaker dari WWE Elite Collection keluaran metal ini? Of course, why wouldn't I? Karena gue udah lama banget nyari figur Undertaker yang keluaran-keluaran lebih baru ya. Setelah dulu gue punya si Undertaker yang versi ini, aduh tangannya buntung pula. Ini kayaknya habis ini bakal gue lem deh, karena masih lumayan sih kalau dipajang. Keluaran 1999 cuy, dan ini versi dia dulu zaman-zaman ini ya, Ministry of Darkness ya. Ya, jadi setelah sekian lama akhirnya gue ngedapetin versi Undertaker yang gue inginkan. Meskipun sebenarnya gue ada lagi sih versi Undertaker yang gue incer, Elite 18. But anyway, I'm still happy with this one. Sekali lagi outfit dia yang ini
bisa dibilang ikonik karena dia pakai di Boneyard match yang jadi final match dia. Itu pertandingannya lawan AJ Styles. Jadi kayak cinematic wrestling gitu. Kalau kalian mau lihat itu ada di channel YouTube-nya WWE. Kalau dari sisi figur kayaknya nggak ada yang gue komplain. Bahkan ini figur back in box gitu. Jadi back in box-nya aja bagus. Jadi gue berterima kasih juga sama sellernya yang merawat dengan baik dan akhirnya melepas koleksinya ke gue. Jadi bisa gue adopsi dan akan gue simpan. Dan man, I really adore The Undertaker as a person, Mark Calaway juga as a person. Jadi gue seneng banget gue dapet kualitas figure yang jauh dari yang pernah gue milikin gitu. Gue seneng akhirnya bisa ngoleksi action figure di zaman sekarang karena emang kualitas yang kita dapet itu jauh lebih berkembang gitu. Ini aja waktu gue kecil ya, gue suka banget gitu. Keren nih, kayak gue punya Undertaker di dalam kamar gue kayak gitu. Dulu tuh sukanya gitu aja. Tapi sekarang even better, ya kan? Gue puas dengan pembelian ini. Detail wajahnya bagus, habis itu outfitnya keren, hanya face-nya doang nih yang agak sedikit. Kalau dilihat dari samping ya, pada khususnya itu sedikit awkward gitu kalau bisa dibilang. Terus habis itu aksesorisnya nggak terlalu banyak ya. Ada shuffle ini sama opsi tangan tambahannya yang kayaknya nggak gue akan terlalu banyak pakai. Overall, ya beginilah, gue puas. Oke, kalau kalian suka sama video ini dan kalian juga suka sama The Undertaker, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Thank you for watching, see you in the next video, stay happy and healthy everyone, ciao!